Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanasari dengan NIM H022312. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi beberapa faktor linier yang sama dan ada yang berulang. Dalam konteks fungsi rasional, faktor linier adalah faktor-faktor dalam penyebut atau denominator fungsi rasional yang merupakan polinomial linier yang polinomial dengan pangkat tertinggi 1. Faktor linier berbeda adalah faktor-faktor linier yang muncul dalam penyebut fungsi rasional dengan pangkat dan bentuk yang berbeda-beda. Contohnya, misalnya jika fungsi rasional dinyatakan sebagai f(x) p dikali x dibagi dengan x dikurang a dikali x dikurang b dikali dengan x dikurang c, di mana a, b, dan c adalah bilangan real yang berbeda, maka faktor linier berbeda dalam penyebut adalah x dikurang a, x dikurang b, dan x dikurang c. Setiap faktor linier ini mewakili titik singularitas atau titik potong vertikal pada grafik fungsi rasional. Namun, dalam beberapa kasus faktor linier dalam penyebut dapat berulang. Ini berarti terdapat faktor linier yang muncul lebih dari sekali dalam penyebut, dan ini dapat mempengaruhi sifat dan bentuk grafik fungsi rasional. Misalnya, jika fungsi rasional dinyatakan sebagai gx sama dengan q dikali x dibagi dengan x dikurang d pangkat 2 dikali dengan x dikurang e, di mana d dan e adalah bilangan real yang berbeda, maka faktor linier berulang dapat dalam penyebut adalah x dikurang d pangkat 2. Dalam hal ini, x dikurang d adalah faktor linier yang berulang 2 kali. Faktor linier berulang seperti ini dapat menyebabkan adanya lubang pada grafik fungsi rasional, di mana fungsi tidak terdefinisi di titik-titik tersebut. Dalam kedua kasus tersebut, baik di faktor linier berbeda maupun faktor linier berulang, penting untuk mempertimbangkan pengaruhnya terhadap grafik perilaku fungsi rasional secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trans. Nah, pada contoh soal dari beberapa faktor linier berbeda dan ada yang berulang, contoh soalnya seperti yang saya tuliskan. Nah, penyelesaian yang pertama, kita pisahkan dulu 3x pangkat 2 kurang 8x tambah 13 dibagi dengan x tambah 3 dikali dengan x kurang 1 pangkat 2 menjadi pecahan-pecahan parsialnya. Nah, kita bisa lihat bahwa di soal yang berulang itu adalah x dikurang 1 dikarenakan berpangkat 2. Nah, x tambah 3 dan x kurang 1 ini sama-sama linear atau faktor yang linear. Kita dekomposisikan integral dengan cara 3x pangkat 2 kurang 8x tambah 13 dibagi dengan x tambah 3 dikali dengan x kurang 1 pangkat 2 itu sama dengan 3x dikurang dengan 8x tambah 13 dibagi dengan x tambah 3 dikali dengan x kurang 1 dikali dengan x kurang 1. Ini dikarenakan berulang. Kemudian sama dengan a dibagi dengan x tambah 3 ditambah dengan b dibagi dengan x kurang 1 ditambah dengan c dibagi dengan x kurang 1 pangkat 2. Nah, selanjutnya untuk menghilangkan pecahan dengan cara kita kalikan x ditambah dengan 3 dikali dengan x kurang 1 pangkat 2. 3x pangkat 2 kurang dengan 8x ditambah 13 dibagi dengan x tambah 3 dikali dengan x kurang 1 pangkat 2 dikali dengan x tambah 3 dikali dengan x kurang 1 pangkat 2 sama dengan a dibagi dengan x tambah 3 dikali dengan x tambah 3 dikali dengan x kurang 1 ditambah dengan b dibagi dengan x kurang 1 dikali dengan x tambah 3 dikali dengan x kurang 1 pangkat 2 ditambah dengan c dibagi dengan x kurang 1 pangkat 2 dikali dengan x tambah 3 dikali dengan x kurang 1 pangkat 2. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sama-sama x tambah 3 dikali dengan x kurang 1 pangkat 2, jadi kita coret saja. Jadi sisa 3x pangkat 2 kurang 8x tambah 13 sama dengan, di sini juga kita bisa coret a dikali dengan x kurang 1 pangkat 2 ditambah dengan, di sini kita juga coret sisa 1 b dikali dengan x ditambah dengan 3 dikali dengan x kurang 1 ditambah dengan c. Di sini kita juga bisa coret sisa c dikali dengan x tambah 3. Nah, dari sinilah kita mendapat 3x tambah 2 dikurang dengan 8x tambah 13 itu sama dengan a dikali dengan x kurang 1 pangkat 2 ditambah dengan b dikali dengan x tambah 3 dikali dengan x kurang 1 ditambah dengan c dikali dengan x tambah 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Kurniawan, NIM H022012. Saya akan melanjutkan materi dari materi pertama. 3x kuadrat kurang 8x tambah 13 sama dengan a x kurang 1 pangkat 2 tambah b x tambah 3 kali x kurang 1 tambah c x tambah 3. Sekarang kita mencari nilai a, b, dan c. Misalkan x sama dengan 1,
3 kali 1 pangkat 2 kurang 8 kali 1 tambah 13 sama dengan A. 1 kurang 1 pangkat 2 tambah B. 1 tambah 3 kali 1 kurang 1 tambah C. 1 tambah 3. Nah, ini kita kalikan dengan 8. Dapat nilai 8 sama dengan, nah ini dapat 8 dan dapat nilai 0 tambah B. Ini kita kalikan lagi dan 0 tambah C 4. Terus 8 sama dengan, nah kan dikali 0 jadi habis, tinggal sisa C dapat 4. Nah C tidak keluar sendiri dan 8 dibagi 4 dapat 2. Jadi dapat nilai dari C. Nah kita misalkan lagi X sama dengan min 3. Y kali min 3 pangkat 2 kurang 8 kali min 3 tambah 13 sama dengan A. Min 3 kurang 1 pangkat 2 tambah B. Min 3 tambah 3 kali min 3 kurang 1 tambah C. Min 3 tambah 3 sama dengan, nah, ini kita jumlahkan dan dapat nilai 64. Nah ini kita buatkan lagi A itu 16 tambah B dapat 0 dan C dapat 0. Nah 64 dengan A 16 dan A ditambahkan dan 64 dibagi 16 dapat nilai 4. Nah kita misalkan lagi X sama dengan 0. 3 kali 0 pangkat 2 kurang 8 kali 0 tambah 13 dengan A 0 kurang 1 pangkat 2 tambah B 0 kurang 0 tambah 3 kali 0 kurang 1 tambah C 0 tambah 3 dengan ini kita jumlahkan dapat 13 dan A itu dapat 1 tambah B dapat min 3 tambah C dapat 3. Nah 13 sama dengan dapat nilai A dan C kita ganti 4 kali 1 tambah B kali min 3 tambah 2 kali 3. Terus kita kalikan dan pindahkan ke ruas kiri. 13 kurang 4 kurang 6 sama dengan B kali min 3. Hasilkan 3 sama dengan B kali min 3. B nilai B sama dengan min 1. Nah selanjutnya kita mengambilkan ke bentuk sebelumnya. Integral 3x pangkat 2 kurang 8x tambah 13 per x tambah 3 kali x kurang 1 pangkat 2 dx sama dengan integral A per x tambah 3 tambah B per x kurang 1 tambah C x kurang 1 pangkat 2. Nah maksudnya sama dengan integral 4 per x tambah 3 tambah min 1 per x kurang 1 tambah 2 per x kurang 1 pangkat 2. Karena ini koefisien jadi kita pindahkan ke belakang integral. 4 integral 1 per x tambah 3. Nah positif kali negatif dengan negatif integral 1 per x kurang 1 2 integral 1 per x kurang 1 pangkat 2. Terusnya 4 ln x tambah 3 kurang ln x kurang 1. Kita uraikan ini. Misalkan U sama dengan x kurang 1, du sama dengan dx. 2 integral 1 per x kurang 1 pangkat 2 dx sama dengan 2 integral 1 per u pangkat 2 du sama dengan 2 integral u pangkat min 2 du dengan 2 integral jadi kali u pangkat min 2 tambah 1 per min 2 tambah 1 tambah c sama dengan, nah 2 kurang 1 tambah 1 sama 1 2 min 2 tambah 1 sama min 1. Nah 2 kali min 1 sama min 2. Nah min 2 sama dengan u tambah c sama dengan, nah kali 2 per x tambah 1 tambah c. Nah hasilnya di sini min 2 per x tambah 1 tambah c. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira, NIM H022204. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latihan soal yang telah diberikan, yaitu integrasi fungsi rasional. Di mana soalnya di sini adalah integral x pangkat 4 ditambah 8x kuadrat ditambah 8 per x pangkat 3 dikurang 4x dx. Jadi soal di samping dapat diselesaikan menggunakan cara dekomposisi. Adapun syarat-syarat menggunakan dekomposisi yaitu apabila ada pecahan fx per gx di mana f dan g-nya itu merupakan polinomial dan g dapat difaktorkan, dan selanjutnya derajat dari f di sini lebih kecil dari derajat dari g. Dan apabila derajat dari
F lebih besar dari G, maka kita harus membaginya terlebih dahulu dan sisanya kita gunakan untuk dekomposisi. Langsung saja ke latihan soalnya, yaitu integral dari X pangkat 4 ditambah 8X kuadrat ditambah 8 per X pangkat 3 dikurang 4X dx. Nah, setelah memperhatikan soal, ternyata derajat atau pangkat dari F di sini adalah 4 dan G itu pangkatnya 3. Jadi seperti syarat-syarat yang telah diberikan, yaitu apabila F ini lebih besar dari G, maka kita harus membaginya terlebih dahulu. Jadi seperti ini, X pangkat 4 ditambah 8X kuadrat ditambah 8 per dibagi dengan X pangkat 3 dikurang 4X. Oke, selanjutnya kita selesaikan menggunakan pembagian seperti ini. Jadi X pangkat 3 dikali berapa, yang hasilnya adalah X pangkat 4. Jadi X dikali X pangkat 3 adalah X pangkat 4. Selanjutnya min 4X dikali X adalah min 4X kuadrat. Nah, ini habis. 8X kuadrat dikurang dengan min 4X kuadrat itu sama dengan 12X kuadrat. 12X kuadrat ditambah 8-nya turun ke bawah. Oke. Selanjutnya, karena pangkat dari yang dihasilkan sudah lebih kecil daripada pembaginya, maka bentuknya kita dapat ubah menjadi seperti ini. Ini. Setelah memperoleh hasil bagi, maka ini kita tulis kembali di sini. Integral dari X ditambah 12X kuadrat ditambah 8 per X pangkat 3 dikurang 4X. Kita memperoleh hasil seperti ini, bentuknya dapat kita ubah menjadi seperti ini. Integral dari X dx ditambah dengan integral dari 12X kuadrat ditambah 8 per X pangkat 3 dikurang 4X dx. Kita integralkan X-nya. Integralnya itu pangkatnya ditambah 1 dan dibagi dengan tambah 1. Memperoleh X pangkat 2 per 2 tambah integral 12X pangkat 2 ditambah 8 per X pangkat 3 dikurang 4X dx. Selanjutnya X kuadrat per 2 ini kita pisahkan dulu karena kita akan memberikan diferensial dari integral 12X kuadrat ditambah 8 per X pangkat 3 dikurang 4X. Setelah memperoleh 12X kuadrat ditambah 8 per X pangkat 3 dikurang 4X, maka ini dapat diselesaikan menggunakan cara dekomposisi karena telah memenuhi syarat, di mana syaratnya itu derajat dari F ini harus kurang dari G. Jadi derajatnya di sini sudah ada 2 dan derajatnya 3. Oke, selanjutnya karena penyebutnya di sini adalah X pangkat 3 dikurang 4X, sebelum menggunakan cara dekomposisi kita harus memfaktorkan penyebut yang ini terlebih dahulu. Maka ini merupakan hasil faktor dari karena di sini penyebutnya ada 3, jadi kita tuliskan sebagai penjumlahan beberapa pecahan yang penyebutnya adalah faktor-faktor dari G. Jadi kita tuliskan seperti saja. Kita ini X kuadrat, X kuadrat. Karena penyebut dari X di sini adalah derajatnya 1, maka pembilangnya ini harus berderajat 0 atau sama dengan konstanta. Kita dapat menulis sebagai A. Jadi apabila di sini apabila penyebutnya itu berderajat 2, maka otomatis pembilangnya pun akan berpangkat 1. Begitupun sampai seterusnya. Jadi sini lagi, karena penyebutnya adalah X kurang 2, maka pembilangnya harus berderajat 0 atau suatu konstanta. Tapi konstantanya ini berbeda dengan A. Kita tulis B. Begitupun yang sebelah sini adalah X ditambah 2. Memiliki derajat 1, maka pembilangnya harus berderajat 0. Lalu C. Jadi langkah selanjutnya adalah untuk menghilangkan pecahan, kita harus mengalihkannya dengan X kurang 2, X ditambah 2. Seperti ini. 12X kuadrat tambah 8 sama dengan X kurang 2, X ditambah 2. X kurang 2, X tambah 2. Karena kita sudah mengalihkan dengan X dikali X kurang 2 dikali X ditambah 2, maka ini dapat dicoret. Ini. Maka hasilnya akan 12X kuadrat ditambah 8 sama dengan A. X dikurang 2, X ditambah 2 ditambah B, X ditambah 2 kali C, X dikali X dikurang 2. Jadi untuk selanjutnya, untuk mencari nilai dari A, B, dan C akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Jian Faira, NIM K022235. Baiklah, untuk mencari nilai A, B, dan C, maka kita harus memisalkan X sama dengan 0, di mana 12 kurun 0 pangkat 2 tambah 8 sama dengan A
dalam kurun 0 tambah 0 kurang 2 balas kurun dalam kurun 0 tambah 2 balas kurun tambah B dalam kurun 0 tambah 2 tambah C dalam kurun 0 kurang 2 balas kurun, maka 8 sama dengan A dalam kurun negatif 4 ditambah B dalam kurun 0 ditambah C dalam kurun 0, maka didapatlah hasil dari nilai A nya yaitu sama dengan negatif 2. Untuk mencari nilai B nya kita misalkan X sama dengan 2, dimana 12 dalam kurun 2 pangkat 2 ditambah 8 sama dengan A dalam kurun 2 kurang 2 dalam kurun 2 tambah 2 ditambah B dalam kurun 2 tambah 2 ditambah C dalam kurun 2 kurang 2, maka 56 sama dengan A dalam kurun 0 ditambah B dalam kurun 8 ditambah C dalam kurun 0, maka 56 sama dengan B dalam kurun 8, maka hasil dari nilai B nya yaitu sama dengan 7. Mencari nilai C nya kita misalkan X sama dengan negatif 2, maka 12 dalam kurun negatif 2 pangkat 2 ditambah 8 sama dengan A dalam kurun negatif 2 kurang 2X negatif 2 ditambah 2 balas kurun tambah B dalam kurun negatif 2 tambah 2 balas kurun tambah C dalam kurun negatif 2 kurang 2, maka 56 sama dengan A dalam kurun 0 ditambah B dalam kurun 0 ditambah C dalam kurun 8, maka 56 sama dengan C dalam kurun 8, maka hasil dari nilai C nya yaitu 7. Selanjutnya kita kembalikan ke dalam bentuk integral 12x pangkat 2 ditambah 8 per x dalam kurung x kurang 2 dalam kurung x tambah 2 sama dengan integral A per dalam kurung x ditambah per dalam x kurang 2 ditambah C per x tambah 2, maka negatif 2 ln x ditambah 7 ln x kurang 2 ditambah 7 ln x 12, maka integral x dx tambah integral 12x pangkat 2 ditambah 8 per x dalam kurung x kurang 2 dalam kurung x tambah 2 sama dengan x pangkat 2 per 2 dikurang 2 ln x ditambah 7 ln x dikurang 2 ditambah 7 ln x ditambah 2, maka itulah hasil.